barisannya jangan terlalu dekat sama laki-laki. Kalau tersentuh ya maafu kak, dimaafkan. Suami selalu perhitungan sama uang belanja, masukin suaminya keranjang kuning etalase 1. Bisa-bisanya dia perhitungan. Pak, istri itu manajer keuangan, jadi percayakan sama istri pak. Mi, kalau saya pulang ninggalin suami karena diulang-ulang kesalahannya, ninggalin anak, gimana Mi? Gini loh kak, punya masalah apapun sebaiknya kakak jangan meninggalkan rumah. Kakak cukup diem aja di kamar, gak usah dijawab omongan suaminya. Kalau kakak kesel berulang-ulang karena kesalahannya dia, yang pertama harus sadar diri punya kesalahan apa kita sampai Allah uji sedemikian rupa. Yang ketiga, kakak tanyakan sama dirinya, kamu masih mau lanjut dengan saya atau tidak? Ini untuk yang terakhir kali. Kalau kamu masih mau begini juga, kamu harus ada tanda tangan di atas materai dan ini suratnya langsung saya kasih ke keluarga saya. Jadi suatu saat kamu melakukan kesalahan lagi tanpa berbicara kita sudah pisah. Begitu aja, kasih tegas kak. Sholat qodho subuh dikerjakan subuh juga betul, setelah adzan. Sholat berdua, maksudnya Etia bagaimana? Sholat berdua tuh gimana maksudnya? Saya gagal mau umroh bulan 1 kemarin. Masalah paspor saya harus ikhlas ya Mi. Waalaikumsalam, betul kak. Gini, kalau seandainya Allah sudah menetapkan kita berangkat, pasti akan berangkat. Tapi kalau Allah belum menetapkan tidak berangkat ya tunggu. Kesabaran Allah, kesabaran kakak lagi diuji. Sabar ya. Nanti Allah akan kasih jalan yang terbaik. Bisa jadi begini kak. Kalau kemarin kakak berangkat tanggal 1, bisa jadi ada kan lagi ada perang kan? Yang dikirimin apa tuh? Bom-bom gitu. Itu. Ya. Mi kalau lagi sholat ngerasa pengen buang angin apa batal sholatnya? Kalau cuma merasa, ya kak, cuma merasa bisa jadi gangguan dari syaitanir rajim. Tapi kalau misalnya kakak sudah kebelet banget pengen, silakan batalkan aja. Ya, jangan ditahan, takutnya makruh kak. Oke? Waalaikumsalam Mamah Ica. Sebaiknya istri memaafkan tapi kita keinget terus atau minta pisah aja. Oh, gini kak, gini. Kalau misalnya ada suami yang selingkuh, kita harus tulis kak, yang kanan ini lebih banyak baiknya, yang kiri ini lebih banyak buruknya. Jadi antara kanan dan kiri, perbuatan baik dan buruk tersikap suami terhadap kita, lebih dominan yang mana? Setelah itu kakak tahajud dan istikharah. Kalau ada suami yang selingkuh, kalau kakak rasa oh dia masih menafkahi, dia masih sayang sama anaknya, dia masih pertahankan dulu karena bisa jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kalian, buah kesabaran menunggu penantian kebaikan dari Allah. Oke, tapi kalau seandainya kakak belum, nanti ya kak, madu nanti dulu sebentar. Kalau memang kakak belum mendapatkan itu semua, kakak langsung panggil aja Namu Wali. Misal kakak udah sholat tahajud, sholat istikharah, suaminya nggak ada perubahan, ya sudah panggil Namu Wali. Ya, Pak user, zikir apa yang afdal Zah? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir apa yang ditanyain? Apa yang dimaksud Namu Wali? Ayah, kakek, om, abang, sampaikan kepada mereka. Kakak berhak berbicara. Karena memang misalnya dia berulang-ulang selingkuh lagi, kakak udah capek ya. Oke, kakak tahajud dulu sama istikharah. Setelah itu kakak sampaikan kepada Namu Wali. Ayah, abang, kakek, om, begitu. Ya. Jadi gini kak, orang yang sabar. Ini, saya pernah bercerita di room saya. Bukan untuk ngegibah, tapi sebagai hikmahnya aja ambil yang positif. Ada seorang perempuan yang dinikahi sudah punya anak 4. Bahkan seorang perempuan ini beliau adalah orang yang sangat taat sama suaminya. Bahkan untuk sosial media pun dia nggak pernah tahu apa-apa. Sampai dia tidak punya handphone. Ini bisa diambil pelajaran ya. Dia tidak punya handphone sama sekali, padahal kalau dibilang suaminya mampu, sangat mampu gitu. Oke? Dia sangat nurut sama suaminya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan 5 tahun. Tiba-tiba perempuan ini datang ke rumah saya.
Dia bilang, "Kak, perasaanku nggak enak." "Kenapa?" Saya bilang gitu. "Saya ada yang aneh aja," kata dia gitu. 1 minggu 2 hari ada di luar, 4 hari ada di rumah, atau bahkan sebaliknya begitu. Tapi alasannya dia sedang ke pengajian gitu kan. Oke, kalau memang dia pengajian ya sudah, tapi kenapa nggak pulang? Saya bilang gitu. "Kak, apa iya," katanya, "ada orang lain di luar sana," kata dia gitu. "Coba sholat istikharah." "Udah Kak," kata dia gitu. "Tapi kayaknya kaki saya pengen melangkahnya ke rumah kakak," kata dia gitu. Dia datang ke rumah saya gitu kan. "Apa yang harus saya lakuin?" Saya bilang gitu. "Wallahu alam, saya nggak tahu," saya bilang gitu. "Bisa nggak Kak anterin saya?" kata dia gitu. "Saya nggak bisa bawa motor," kata dia. "Emang mau kemana?" "Ke satu daerah." "Saya juga nggak tahu daerah itu, kita jalan aja," kata dia. Akhirnya saya jalan nih Kak sama dia. Begitu saya jalan terus, pokoknya jalanannya tuh Kak turun naik kayak terjal gitu. Saya naik motor sama dia berdua. Tapi saya bilang begini sebelum berangkat, "Dek," saya bilang, "kalau nanti terbukti apa prasangka burukmu, tolong elegan ya," saya bilang gitu. "Jangan terlalu marah boleh," saya bilang, "jangan berlebihan." Dia iya Kak gitu. Udah tuh jalan, kita sampai jalan satu daerah. Saya juga nggak tahu, dia juga nggak tahu. Jalan aja kita Kak. Kita jalan aja kemana jalan gitu. Tapi tiba-tiba tuh motor saya, ini yang namanya tahajudnya istri ya. Tahajudnya istri, istikharahnya istri nih, ya kan? Tiba-tiba motor saya tuh harus berhenti di situ gitu. Yang saya juga nggak tahu, cuma pengen aja berhenti di situ sebentar dulu gitu. Dan tiba-tiba juga itu yang minta anterin saya itu, dia turun dari motor saya kan, turun. Begitu dia turun, dia bilang apa? Dia pengen turun cuma pengen ngelihat rumah orang itu aja. "Tunggu Kak," kata dia gitu. "Iya." Pas dia intip kan, jadi gerbangnya tinggi nih Kak, gerbang tinggi, besi loh, besi. Dia lihat tuh dari yang lubang gitu kan. "Kak, kok ada motor suamiku di sini?" kata dia. "Platnya bener gak? Motor tuh banyak loh. Ntar kita disalahin orang loh ngintip di rumah orang," kata saya gitu. "Tapi Kak, sendalnya juga," kata dia. Sendal juga banyak," kata saya gitu kan. Dia akhirnya assalamualaikum tuh Kak. Nggak dibukain, "Udah yuk." Tapi hati saya tuh kayak, sabar ya gitu ke dia. Dia nggak dibukain tuh gerbang. Tinggi itu gerbang Kak, terbuat dari besi. Dia dobrak Kak, pakai kakinya. Masya Allah. Dia dobrak, itu rumah orang loh. Saya kaget. Saya udah bilang elegan ya, jangan marah, kata saya gitu. Dia dobrak itu pintu besi yang tinggi Kak. Udah gitu kan ada pintu kedua kan. Pintu keduanya itu yang dari jati, kayu jati. Dia gedor lagi, assalamualaikum, nggak dibukain lagi Kak. Dia tendang lagi pakai kakinya. Saya tahan dong. "Hei, ini rumah orang," kata saya gitu. Dia dobrak. Dia masuk Kak. Allahu Akbar. Dia masuk ke dalam rumah itu. Apa yang dia dapati? Ternyata benar itu adalah suaminya. Dan yang lebih parah lagi, perempuan itu adalah keponakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Perempuan itu adalah keponakannya. Bagaimana dia mau elegan ya? Udah gak bisa lagi elegan. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ternyata memang sudah menikah dengan keponakannya. Rasa sakit hati, emosi, lemes, ngamuk, sampai kerudungnya terbuka. Sampai kerudungnya terbuka, saya peluk dia. "Kok bisa Kak? Saya gak terima ini kayak gini," gitu. Masya Allah Kak, istri itu cantik. Cantik banget.
Dan sayang banget sama 4 anak ya. Kalau dibilang nggak dikasih anak, dikasih 4 anak. Anak-anaknya ditaruh pesantren semua. Dan perempuan keponakan itu yang sama suaminya itu, saya ditunjuk-tunjuk, Kak. Keluar kamu, jangan ikut campur. Terus langsung dibantah kan sama kedua itu yang kenal sama saya. Gak pantas kamu ngusir dia, digituin kan. Saya nggak tahu lagi mau bilang apa, udah ngamuk sengamuk-ngamuknya. Saya langsung bilang sama laki-lakinya gini, pakai sarungmu. Saya bilang gitu, pakai sarungmu. Keterlaluan kamu, saya bilang gitu. Saya tuh rasa udah geram ya, Kak. Geram kayak rasa pengen, ini orang ada kayak gini gitu. Ternyata gitu, kamu sakiti istrimu, lihat nanti, kata saya gitu. Lihat nanti, kamu sakiti istrimu. Kak, tolongin Kak, kata suaminya gitu. Kan ngamuk tuh berdua berantem, baku tarik. Keponakan sama tantenya baku tarik rambutnya, Kak. Wah ya. Saya di tengah-tengah, badan saya pada pegel pulang dari situ, Kak. Saya jadi juri, pokoknya intinya di tengah-tengah. Berhenti semuanya, saya bilang gitu. Berhentilah semuanya. Kamu, kita bicara nanti kalau semua udah tenang. Ayo kita pergi, saya bilang gitu. Wah, pokoknya hancur rumah itu, Kak. TV dia banting sama tuh istrinya. Kaca kamar mandi, dak, gerbang, pintu, pokoknya itu rumah out-outan sama tuh istri. Saksi cuma saya doang. Saya juga bingung mau bilang apa karena ini rumah tangganya orang gitu. Keponakan bisa, Kak, menikah. Makanya gini, hikmahnya begini, Kak. Jangan pernah memasukkan siapapun berlama-lama tinggal di rumah tangga kita. Itu awalnya keponakannya itu datang hanya untuk belajar. Niatnya hanya untuk belajar kepada suaminya. Tapi dia lebih senang datang dan berlama-lama serta bermalam di situ. Kalau 1 hari boleh, tapi tetap tolong perhatikan siapapun itu yang datang ke rumah kita. Ya, oke? Nah, setelah itu dia pulang kan, nangkring di atas motor saya kan. Dia nangkring di atas motor saya, udah pucet, udah gemeteran, panas, dingin, gak bisa dia berbuat apa-apa. Saya pegang, peluk saya bilang. Dia peluk saya dari belakang kan, begitu dia itu, saya bilang yuk kita minum teh hangat dulu. Akhirnya saya menepi, Kak, ke rumah makan Padang ya. Saya menepi, bibirnya kekunci, Kak. Bibirnya kekunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Saya langsung kasih tegas sama orang seperti ini, karena kalau dia lemas, dia jatuh, saya juga yang repot. Saya bawa motor bukan bawa mobil, ya kan. Minum, saya bilang, gak mau, Kak, gak mau. Kalau kamu lemas, siapa yang ngurus anakmu 4 di rumah? Saya bilang gitu. Siapa yang mau ngurus anakmu di rumah? Minum sekarang, saya bilang gitu. Akhirnya dia minum, saya suapin kan pelan-pelan biar anget tubuhnya. Pengen muntah, Kak, pala pusing, Kak, nggak kuat, Kak. Ya Allah ya Rob, begitu ternyata orang-orang yang dihianati. Mukanya sakit rasanya itu, saya nggak bisa ngelihat orang. Udah saya peluk gitu. Akhirnya saya pesan sama tukang nasi Padangnya itu, nasi lah ya, biar dia ada tenaga sedikit, kayak melayang. Oh ya Allah, kayak saya nggak tahu bagaimana perasaan dia tuh campur aduknya kayak mana gitu. Yang sehari-hari nggak pernah megang handphone, sehari-hari selalu nurut sama suami, uang belanja pun apa adanya dia nerima. Padahal kalau dibilang cantik banget itu perempuan. Coba, itulah setan, Kak, akan terus mengganggu. Jadi intinya kalau ada yang nginep di rumah, ya tolong jangan dibiarkan lama-lama, ataupun suami pergi, tolong betul-betul ditanyakan baik-baik. Sampai akhirnya suaminya bilang apa ke saya? Saya yang dituduh. Saya yang dituduh, Kak. Ini gara-gara Kak Zia ngomporin untuk datang ke sini untuk nyari tahu.
Allah, itu semua dari tahajud istrinya kak. Dari tahajud istrinya itu Allah arahkan kemana kaki kita melangkah, kemana motor saya starter. Itu Allah yang mengarahkan. Kita tuh jalan pede aja jalan, nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba dikasih suruh berhenti di rumah satu rumah yang kita juga nggak tahu itu rumah siapa. Dan itu nyata, udah kayak sinetron gitu. Udah lemes, dia nggak kuat. Sampai detik ini, itu istrinya yang soleha itu dilarang untuk ketemu sama saya. Dilarang. Katanya saya yang ngomporin, katanya saya yang bikin fitnah, katanya saya, ya itulah kak, orang yang bersalah itu tidak mau mengakui kesalahannya, ya dia menutupi semuanya. Karena itu kan kalau perempuan dikasih gitu kan udah masuk tindak pidana ya kak. Jadi laki-lakinya yang harusnya gitu. Itu petunjuk dari Allah kak, betul itu petunjuk dari Allah. Saya karena 5 tahun kak, keponakannya istri yang dia nikahi, ternyata tapi udah nikah kak, tapi nikahnya nikah siri begitu. Dan yang saking solehanya itu istri, dia nggak cerai, dan bahkan istri keduanya dia biarkan aja terus berlaksana begitu. Masya Allah, luar biasa. Nggak berpisah karena saking sabarnya itu orang. Saya selalu bilang sama dia, setiap kali ketemu nih ya, jarang banget, udah berapa tahun saya nggak ketemu, sabar dek, saya bilang gitu. Dia kayak rasa pengen meluk saya, tapi dia ngelihat kanan kiri takut suaminya ngelihat dia ketemu saya gitu. Dia peluk saya bilang sabar ya dek, ganjaranmu surga, kata saya gitu. Iya, saya nggak kuat kak sebenarnya, kata dia gitu. Saya tuh pengen ikut sama kakak, kata dia gitu. Saya ikut sama kakak, mau kemana kek, ayo, kata dia gitu. Itu saking sedihnya pada saat dia tahu gitu, kan saya dilarang ketemu sama dia. Katanya nih, dia naik kereta sampai ke Jakarta, udah nggak tahu di mana, suaminya nyarinya ke saya. Saya bilang, masuk ke rumah saya kalau nggak percaya. Saya nggak pernah ngomporin istri Anda, saya bilang gitu. Lihat aja, cari, ada nggak istrinya di dalam rumah saya. Saya betul-betul dituduh sama dia kak. Sakit perasaannya dia, sampai dia pergi kayak nggak ada arah gitu. Pas dia nelpon saya pakai handphone orang lain, kak saya ada di Jakarta. Allahu Akbar, suamimu nyari di rumahku, kata saya gitu. Pulang sekarang, apapun yang terjadi kamu pulang. Kalau kamu pergi dari rumah, kamu gak nyelesain masalah, yang sekarang harus kamu pikirkan adalah anakmu, bukan suamimu. Anakmu dulu kamu pikirkan. Saya bilang begitu. Akhirnya dia pulang kak. Ya kak, saya pulang. Udah. Jadi saya gak tahu lagi. Dan dia gak punya handphone. Emang dilarang sama suaminya punya handphone, tapi nurut. Ya Allah ya Rob. Yang terjadi suaminya apa? Usahanya hancur usahanya suaminya. Itulah akibat menduakan istri yang benar-benar baik. Alasan dia gak berpisah, saya tanya sama dia, kamu mau pisah atau mau lanjut? Saya lillahi ta'ala aja kak, saya hanya untuk anak saya aja diam di rumah. Dia mau nyentuh, dia tidak nyentuh saya udah gak peduli. Jadi kayak mati rasa kak, mati rasa, sudah dia jalanin aja kehidupan dia. Allahu Akbar. Bagaimana saya ngelihat orang nangis, saya ngelihat orang sakit banget hatinya. Jadi intinya kita nggak bisa jadi intel suami, tapi intel kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara tegakkan tahajud, Allah yang akan mengarahkan. Karena tahajud itu yang pertama dia diangkat derajatnya sama Allah kak. Wajahnya cerah banget, beneran. Wajahnya terlihat cerah banget itu orang. Yang kedua kesabarannya dia, ya kak. Masya Allah kak, luar biasa buat saya itu perempuan. Sabar banget. Tetap dia jalani kehidupannya. Saya bilang jangan pernah tinggalkan tahajud ya. Siap kak, kata dia gitu. Saya gak akan tinggalin tahajud, karena tahajud yang udah dorong saya sampai seperti ini saya rasakan, kata dia. Saya bisa tenang kalau saya ketemu sama kakak, selalu kakak mengarahkan yang baik, kata dia. Ya alhamdulillah, kata saya. Jadi hikmahnya begitu ya.
Jangan pernah memasukkan seseorang ke dalam rumah lebih dari 2 hari. 1 hari pun kita harus benar-benar lihat apa yang dia lakukan di rumah kita. Ya, karena setan itu bisa datang kapanpun. Karena dalam surat Al-A'raf dia akan mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, itulah setan. Jadi yuk kita tegakkan tahajud, punya masalah apapun, karena Allah yang akan mengarahkan kita semuanya nanti. Ya, oke? Iya benar Mi, itu yang saya alami. Sabar ganjarannya itu surga Adnan. Oke teman-teman, semangat ya, harus semangat. Siapapun yang membuat kita sedih, kita dizolimi, kita dikhianatin, kita disakitin, ada hadiah yang Allah sedang siapkan, yang kita nggak pernah tahu hadiah itu apa, baik dunia maupun akhirat. Ya, oke. Bukan kita mau negatif thinking sama keponakan, sama itu buktinya keponakan Kak. Keponakan yang menurut dia itu baik, lugu gitu. Ternyata bisa seikhlas itu. Nah itu ambil aja hikmahnya. Bisa seikhlas itu ya, dia menerima suaminya. Saya pernah mengalami cerita kayak gini, tapi gak sesabar teman kakak. Ya ambil hikmahnya Kak, ambil hikmahnya. Kalau selalu ingat sedih karena kakak meninggal, gimana move onnya? Kalau kakak gak bisa move on dari orang yang sudah meninggal, salah Kak. Lebih baik kakak menangis sewajarnya, karena kalau kakak menangis berlebihan itu gak baik. Cukup sedekahkan untuk kakaknya atau doakan. Keponakan Kak, keponakan kandung, keponakan istrinya. Kayak keponakan lagi main ke rumah bagaimana sih? Keponakan main ke rumah. Kan suaminya bisa ngajarin ngaji, ngerti ini dan itu. Di balik itu semua. Gitu. Terima kasih ilmunya, sama-sama Kak. Oke, jadi kita kalau kita ngerasa dibohongin, kita dianiaya, Allah akan melenyapkan orang-orang yang menzolimi diri kita. Beneran itu Kak, dan itu benar dan nyata. Usahanya itu suaminya hancur. Ada lagi kisahnya banyak sekali Kak, banyak sekali. Ada yang sampai gak naik pangkat, ada yang jiwanya terancam karena dia menzolimi istrinya. Begitu pula sebaliknya Kak. Kalau ada istri yang menganiaya atau menzolimi suaminya, ada kisahnya di follower saya. Follower saya pun dia bilang gak apa-apa Kak, diceritakan sebagai hikmah. Ya, follower saya pun ada mengalami seperti itu. Bahkan itu suaminya dihianati sama istrinya. Dia bilang begini sama saya, Kak, saya nonton live streaming kakak. Dia bilang, karena itu saya bertanya, kebetulan saya baca gitu. Dia bilang begini, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena istri saya kok agak-agak aneh gitu, agak-agak lain perilakunya gitu ya. Oke. Iya, memaafkan itu jauh lebih baik, kata dia seperti itu. Jadi gini, saya nggak tahu istri saya kok dipeluk nggak mau, disentuh nggak mau, kayak ada yang aneh, kata dia gitu. Ini laki-laki loh Kak, laki-laki nanya ke saya nih galau. Dia nonton live streaming saya, terus dia tanya, apa yang harus saya lakukan kira-kira ya Mi, kata dia. Saya bilang, coba tahajud, tapi sholat taubat dulu ya, saya bilang gitu. Sholat taubat, tahajud, lalu istikharah. Itulah tahajud Kak. Allah tuh intai terbaik, Allah tuh intel terbaik. Tiba-tiba dia nggak sengaja handphonenya itu terbuka, dan di dalam isi handphonenya itu, na'udzubillahi min dzalik, perempuan itu sudah bersama laki-laki lain dengan cara tanpa pakaian. Dan mereka sering VC, mereka sering video call tanpa pakaian. Jadi dia tidak ada semangat lagi sama suaminya. Seketika itu pula dia bilang, kaki saya lemes Bu, kata dia.
Saya nggak sanggup istri saya bisa mengkhianati saya. Kesalahan saya apa ya Bu? Itu. Laki-laki pun ada Kak yang dikhianati sama perempuan. Saya bilang sabar ya, kalau kamu masih sayang, kamu maafin, kamu rangkul. Tapi kalau kamu udah nggak sayang, sebaiknya kamu serahkan semua permasalahan ke Allah. Begitu. Jadi laki-laki ataupun perempuan, sama ya Kak. Hati-hati. Jangan pernah berusaha tergiur dengan laki-laki lain di luar sana atau perempuan lain di luar sana. Karena yang di luar itu hanya indah dipandang. Yang di dalam itu jauh lebih. Perbaiki aja. Begini Pak, kalau istri sampai selingkuh, Bu, kalau suami sampai selingkuh, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Kalau memang udah nggak sayang, ya udah jangan dipertahankan, menghancurkan mental seseorang, gitu. Orang mental hancur itu dosa besar Kak. Apalagi pernikahan saya terima nikahnya sah, udah terima segala ini dan itu, giliran udah gendut, giliran udah buluk, udah ngelahirin, udah peot, ditinggalin. Itu nggak boleh kayak begitu. Itu harus terima apa adanya. Misalnya begini, kita udah taubat, kita udah sholat tahajud, kita sudah istikharah, kita sudah melaksanakan semua kebaikan, tapi ternyata orang itu masih memilih orang lain ketimbang diri kita. Serahkan aja ke Allah. Karena memang kata Allah, pasangan terbaikmu itu bukan dia. Begitu, ya. Oke. Oke, teman-teman, mau bertanya apa lagi boleh silakan. Ini sebelah sini kayaknya sinyalnya jelek ya Kak ya. Saya pernah ngalamin tahun 1993 suami ketahuan selingkuh, innalillahi. Ya, perempuan pasti bisanya menangis, laki-laki aja menangis Kak. Apalagi perempuan yang kerjanya suka bisanya nangis. Ya Allah, lindungilah follower saya dan keluarga saya serta keturunan saya dari maksiat, dari zina, dari dosa, dari hal terburuk yang akan diganggu oleh syaitanir rajim. Na'udzubillah. Lindungi kami ya Allah dengan perlindungan-Mu yang kokoh dan abadi. Amin ya Allah. Ya. Ini kalau tahajud bagusnya jam berapa? Jam 1 atau jam 3? Jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 itu boleh. Ya. Jadi ketika kita sholat Kak, Allahu Akbar, sambil niat di hati Allah Maha Besar. Mau sholat tahajud, mau sholat wajib, ketika kita bilang Maliki Yaumiddin, serahkan masalahnya suami, masalah anak, masalah kehidupan, serahkan semua Allah ketika sholat. Karena nanti ketika sholat Allah akan maafkan kesalahan kita, Allah akan kasih petunjuk, Allah akan kasih hidayah gitu ya. Ini bagaimana ya caranya suami bisa mengakui perselingkuhannya? Kakak rajin tahajud. Kalau dia dipaksa dan kakak intel nyari keliling ke sini, nggak usah tahajud. Tahajud. Demi Allah saya bilang tahajud. Tahajud memang sunnah. Tapi tahajud itu buat jodoh, buat karir, buat rumah tangga, buat anak-anak, buat anak mau masuk apa, itu semua tahajud. Itu ya. Kak izin ya, kalau DM nggak ada larangan, silahkan DM aja. Cuma untuk ngebacanya saya harus punya waktu benar-benar santai gitu. Gitu ya Kak. Mik, kalau sebelum sholat duha, sholat taubat dulu boleh nggak? Boleh. Gini. Kenapa saya nggak ngebaca DM? Bukan nggak baca DM, saya baca, tapi wallahu alam Kak, banyak sekali yang belum terbaca DM saya karena ribuan yang DM ke saya. Dan kalau saya nggak live streaming dengan jualan madu, di belakang saya banyak anak-anak yang kayak bagian packing, bagian nuang madu, itu mereka anak-anak yang benar-benar tidak ada orang tuanya Kak. Jadi kami memberi mereka kesempatan untuk bisa bekerja yang halal gitu. Maka kalau saya nggak live streaming tentang madu, nanti mereka nggak punya penghasilan begitu. Jadi saya punya waktunya ya terbatas
gitu. Kalau misalnya saya ada waktu nyantai, saya balas paling berapa DM-an gitu. Gitu ya. Oke. Nih kalau di talak 1 sudah lewat ida belum? Kalau talak 1 itu bisa kembali, asalkan tolong flashback bagaimana caranya biar nggak salah gitu. Prostat madunya rambutan, Kak. Jualan sepi mie, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya pribadi, Kak, saya lebih ke tahajud. Tahajud itu buat rezeki juga boleh. Setelah tahajud kita berdoa di penghujung waktu, itu adalah waktu yang paling terbaik. Yang ketiga, kita banyakin istighfar dan sholawat. Oke, sholat duha jangan pernah kalian tinggalkan juga. Yang sunnah tapi membuat kita tenang, insya Allah dapat semua yang kita inginkan. Sekarang punya utang ke bank. Saya sekarang nyesel pengen taubat. Sholat taubat sekarang, Kak. Terima kasih, Kak, dikasih gift. Sholat taubat ya. Oke? Karena sholat taubat itu mengajarkan kita tentang arti rasa, kemarin kita punya salah banyak ya. Sholat itu ketika kita sujud, Kak. Kita sujud nih. Kita bangun dari sujud itu, kita banyak dapat ampunan, petunjuk, rejeki, ditutup aib, dapat hidayah, dapat kesehatan. Itu orang sholat. Ya? Oke? Ya Mi, alhamdulillah Mi, sama tahajud Mas semua beres, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak, dikasih gift. Mi mau nanya Mi, kalau sholat awabin seharusnya berapa rakaat? Man sholat, siapa yang sholat? Situ rakaat, 6 rakaat, ba'da sholatil maghrib. Setelah sholat maghrib, walam yatakallam fi ma bainahunna, jangan ngobrol di antara dua waktu. Oke? Di antara maghrib dan isya, walam yatakallam fi ma bainahunna, jangan ngobrol. Silakan lanjutkan sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, lalu sholat sunnah taubat, lalu sholat sunnah awwabin, 6 rakaat, 2 salam, 2 salam. Begitu. Gitu ya. Kakak izin saya sambil masukin keranjang kuning. Kalau kakak mau check out silahkan. Kalau kakak mau tanya keluhan madunya apa silahkan, sambil saya nongkrong sesi pertanyaan. Begitu.